Suatu hari, di pelabuhan Trendy terdapat pemuda bernama Amon yang tengah bersantai. Dia didatangi oleh teman berlayarnya bernama John. Kapten. Ya John, aku punya cerita seru nih. Cerita apa nih? Semangat sekali kamu. Jadi tadi aku menolong seorang nenek. Aku mendapat cerita ini dari nenek yang habis kutolong tadi. Memangnya ada cerita apa? Jadi seperti ini. Pada zaman dahulu ada seorang makhluk yang bernama Kompiksi. Mereka bisa bernafas dalam air. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, tetapi manusia serakah mencoba menjual mereka di kota tetangga. Jadi mereka bersembunyi di dasar laut. Kaum fiksi, manusia bernafas dalam air. Mana ada seperti itu? Mungkin itu hanya karangan nenek itu belaka. Ayahku pernah berkata, setiap cerita pasti ada aslinya. Pasti cerita itu juga ada usul-usulnya juga. Jika memang cerita itu ada, aku menunggu pemberianmu, Kapten. Bagaimana kalau memang cerita itu benar-benar ada di dunia asli, maka akan kuturuti satu permintaanmu. Ya sudah kalau begitu, aku akan menemui Bos Mika terlebih dahulu. Katanya akan diberikan hadiah. Baiklah Kapten. Amon meninggalkan John sendirian di sana, dan ia pun pergi menuju ke kantor Bos Mika. Dia ke sana karena ingin meminta hadiah yang Bos Mika sudah janjikan. Jadi begini, sebagai apresiasiku atas kerja kerasmu selama ini, aku memberimu sebuah hadiah, yaitu sebuah kapal. Di sana kapalnya, pilihlah salah satu kapal itu. Saya ingin memilih kapal warna putih yang di pojok itu, Bos. Apa benar kamu ingin memilih kapal itu? Ya, saya sangat yakin dengan kapal itu. Kapal itu sering terjadi masalah, apakah kamu berani menerima konsekuensinya? Saya berani dan saya yakin menerima kapal itu. Ya sudahlah, cobalah kapal itu, dan aku memberimu cuti untuk berlayar mencoba kapal barumu itu. Baik, Bos, terima kasih. Tetapi aku memiliki permintaan untukmu. Apa itu, Bos? Aku berharap sudah memberimu kapal itu, kerja kerasmu ke depannya akan lebih baik lagi. Baik, Bos, itu sudah pasti. Pasti saya akan melakukan lebih baik dari sebelumnya. Ya, kamu boleh mencoba kapalmu. Terima kasih sekali lagi, Bos. Ya. Amon memulai persiapannya untuk mencoba kapal yang sudah diberikan. Sambil liburan, Amon berencana menjelajah laut. Dia tidak berlayar sendirian, tetapi dia mengajak John sebagai teman yang akan mendampinginya. Hingga di tengah perjalanan, terjadi masalah di kapalnya. Kapten, sepertinya terjadi masalah di turbin kapal. Kapal itu sering terjadi masalah, apakah kamu berani menerima konsekuensinya? Saya berani. Apakah bisa diperbaiki? Sepertinya membutuhkan waktu cukup lama. Kita harus mempercepat kapal selama 5 menit agar pembersih otomatis dapat bekerja dengan baik. Lautan ini sepertinya cukup sepi. Ya sudah, cepatkan percepatan kapal ini. Baik, Kapten. Sesaat setelah mesin dihidupkan dalam kecepatan penuh, tiba-tiba dari arah berlawanan ada kapal lain muncul, sehingga kedua kapal bertabrakan yang mengakibatkan kapal angkutan itu rusak dan hampir tenggelam. Mohon maaf, Nona. Kapal kita sedang mengalami masalah. Sebagai permintaan maaf, aku memiliki dua penawaran untukmu. Satu, aku akan memberikan kapal kecil untukmu. Dua, aku akan memberi tumpangan. Baiklah, aku terima tawaranmu. Aku memilih penawaran yang kedua. Tetapi, aku menaiki kapal ini dengan seorang nelayan menggunakan ikan. Aku tidak tahu penawaran apa yang mereka pilih. Tentu saja aku memilih penawaran pertama. Karena aku sudah menangkap ikan. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari arah belakang. Dengan susah payah. Dan tidak mungkin juga aku mengikutimu berlayar. Karena aku tidak mau membuang-buang waktuku. Dan aku bisa memanfaatkannya untuk menangkap ikan. Sekali lagi, aku mohon minta maaf, Nona. Oh iya, siapa nama Anda, Nona? Najis, aku Bella. Baik.
Di sanalah awal mula pertemuan antara Amon, Nadis, dan Bella. Beberapa hari setelah mereka berlayar, ada hal janggal terjadi. Mereka tiba-tiba memasuki kabut dan tersesat. Tanpa disadari, kapal mereka tergores karang dan bocor. Setelah itu, mereka menepi di sebuah mercusuar. Sesaat setelah menepi di mercusuar, mereka terkejut. Tiba-tiba, nelayan serta pedagang bernama Bella yang mereka kenal itu pun ada di sana juga. Wah, Bella, sepertinya kita digantikan bersama ya. Hahaha, mungkin seperti itu. Mengapa kalian di sini? Apakah kalian juga tersesat? Benar, Nona, kami sedang tersesat di sini. Kapal kita mengalami masalah, yaitu bocor. Mungkin sepertinya mengalami gesekan oleh karang. Kapten, kapalnya sudah selesai ku perbaiki. Wih, astaga, terkejut sekali aku. Apakah kalian cuma tersesat di sini? Benar Tuan, kami tersesat. Entah mengapa kami tidak begitu. Bentar, Anda siapa? Mengapa Anda tahu kalau kami berempat tersesat? Aku Sigurd, aku penjaga mercusuar ini. Aku tahu kalian tersesat ini karena sudah banyak orang yang tersesat dan terdapat di sini. Lalu bagaimana Tuan? Kita berempat ini bisa keluar dari kabut ini. Ada dua cara agar kalian bisa keluar dari sini. Bagaimana caranya? Cara pertama, kalian bisa memutar kabut ini dan memakan waktu 14 hari untuk keluar. Bagaimana cara kedua? Cara kedua, kalian bisa melewati kabut ini ke sana dan kalian akan bisa menemukan, tapi jalan ini sangat berbahaya. Banyak kapal yang lewat sini tapi bisa seperti ditelan oleh lautan. Baiklah Tuan, terima kasih atas informasinya. Mana dia tadi? Duh, aku tiba-tiba merinding. Setelah John mengatakan kalimat tersebut, entah mengapa tiba-tiba seseorang yang mengaku penjaga mercusuar itu dalam sekejap mata menghilang. Mari kita posting. Hah? Pasti. Positive thinking, Brody. Baiklah, tenang. Mungkin itu salah satu cara untuk kita pulang. Lalu lewat manakah kita? Kita akan melewati jalan yang jauh tapi aman. Tetapi persediaan makanan kita sudah hampir habis, Kapten. Kalau persediaan makanan kita hampir habis, kita kan bisa membeli ikan dari Bella. Tidak semudah itu. Memangnya kalian bisa membayar ikanku dengan apa? Aku menangkapnya dengan susah payah dan aku juga membutuhkan uang. Ya sudah, gini saja Nona. Aku memiliki satu penawaran, yaitu akan ku beli ikanmu tetapi akan ku bayar nanti saat sampai di pelabuhan. Tidak semudah itu. Emangnya apa jaminannya? Aku memiliki jaminan, yaitu saat aku tidak bisa memenuhi penawaran itu, maka kapal ini akan jadi milikmu. Baiklah. Tetapi stok ikanku tidak akan cukup untuk mengasih makan 4 mulut karena sudah mulai menipis. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain kita melewati jalan berkabut itu. Tapi bukannya berbahaya? Sudah sangat jelas berbahaya, Nona. Ya sudah, kita akan melewati jalan berkabut. Kita berdoa saja bagaimana kita agar bisa selamat. Siapkan pelayaran itu, ke jalan itu. Siap, 86 Kapten. Pada akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang melewati kabut yang berbahaya itu. Tetapi, di tengah perjalanan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kapal mereka dihantam oleh ombak yang sangat ganas. Akibatnya, kapal mereka hancur berkeping-keping. Mereka pun tenggelam. Mereka terombang-ambing oleh ganasnya laut. Ternyata ada seseorang yang menyelamatkan mereka sebelum mereka kehilangan kesadaran. Beberapa waktu setelah itu, Amon tersadar, dan tanpa sadar, ia berada di sebuah gua dasar laut. Sepertinya kamu sudah tersadar. Apakah kamu baik-baik saja? You're fine. Ya, aku baik-baik saja. Oke, fine. Thank you. Terima kasih sudah bertanya. Syukurlah. Oh iya, mengapa aku bisa di sini? Mengapa aku bisa bernapas dalam air? Lalu siapakah Anda, Nona? Kamu dan ketiga teman kamu tadi terdampar. Terus kalian bisa bernafas dalam air karena aku memberi kalian gelang sihir. Oh ya, perkenalkan, aku Kadita. Aku adalah putri di daerah ini. Hah? Putri?
gelang, bisa bernapas dalam air. Siapakah Anda, Nona? Aku adalah putri dari Kauti. Kaum Biksi, sepertinya yang dikatakan John itu benar. Iya, John. Dia adalah temanku yang belum tersadar itu. Oh iya. Oh iya, perkenalkan dulu. Namaku adalah Amon. Aku ada pelayar. Entah bagaimana aku bisa sampai di sini. Sebelumnya, bagaimana aku bisa membalas kebaikan Anda, Tuan Putri? Tidak perlu repot-repot, tapi sebaiknya kalian harus segera pergi dari sini karena di daerah ini hanya untuk kaum fiksi dan terlarang untuk manusia. Kami memang ingin pergi dari sini. Tetapi kapal kami telah hancur di terping karena diterjang oleh ombak yang besar. Apakah kami boleh meminta satu keluarga untuk kembali pulang? Bisa saja, tapi saya tidak bisa menjamin. Kenapa? Tidak. Itu tidak perlu, Tuan Putri. Anda sudah berusaha menolong kami. Jika membahayakan, itu tidak perlu. Aku tidak berbahaya, tapi hanya saja Nenek siapa? tidak. Baiklah, aku akan meminta dulu kepada ayah. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau sudah selesai, aku akan kembali lagi ke sini. Baik. Kadita memiliki ide untuk meminta kapal ayahnya, yaitu Raja Ashur. Kadita pun menuju ke istana dan menghadap kepada sang ayah. Ada apa Putri Kumari? Aku mau minta sesuatu sama ayah. Senang sekali kamu minta sesuatu kepadaku. Ada apa itu? Aku mau minta kapal kecil buat mengelilingi dunia. Ayah masih ingat kan sama impian aku yang dulu pernah aku ceritain? Tentu saja aku masih ingatnya. Tapi untuk apa kamu memakai sebuah kapal? Buat ngelilingin dunia, aku pengen lihat dunia dari laut pakai kapal. Aku khawatir denganmu. Tapi baiklah, aku akan memberimu sebuah kapal. Tapi dengan syarat. Syarat apa? Kamu harus berhati-hati dan menikmati perjalananmu dengan bahagia. Oke, pasti. Aku juga akan mengutus pengawal untuk menjagamu. Pengawal? Buat apa? Aku tidak ingin membahayakanmu. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku juga pasti bakal sering komunikasi seperti kita sering komunikasi sekarang. Apa kau bisa menjaminnya? Ya, bisa menjamin banget. Baiklah. Besok akan aku siapkan kapalnya. Makasih ayah. Sama-sama. Raja Ashur yang merasa bahwa permintaan putrinya untuk melakukan perjalanan menjelajahi dunia sangat ganjal, langsung memanggil Ana, salah satu orang kepercayaannya dalam mengawasi Kadita. Ada apa Baginda memanggilku? Aku ingin memerintahmu untuk mengawasi putri. Dia tiba-tiba meminta sebuah kapal. Aku curiga dengannya. Baik Baginda, akan segera saya laksanakan. Baiklah. Kadita pun kembali ke gua dasar laut yang dia gunakan untuk menyembunyikan Amon dan teman-temannya dengan membawa kabar baik untuk mereka. Datang, aku membawa kabar baik untuk kalian. Wah, benarkah? Bisa, terima kasih sekali Tuan Putri. Terima kasih, Tuan Putri. Untuk kapalnya akan siap besok pagi. Dan aku juga sudah menyiapkan satu putaran untuk kalian. Tapi aku mempunyai kesepakatan untuk kalian. Kesepakatan apakah itu, Nona? Aku akan mengantar kalian ke daratan. Karena aku berjanji sama ayahku kalau aku akan mengelilingi dunia. Kesepakatan itu, baiklah, aku akan menerima kesepakatan itu. Kesepakatan itu kecil daripada Nona sudah membantu kebaikan dari kami. Ya, baiklah. Tiba-tiba dari arah samping ada yang menyela pembicaraan mereka. Jauh dari Sang Putri. Ana, apa Tuan Putri? Mereka adalah manusia. Mereka adalah makhluk yang serakah dan sama seperti yang dikatakan legenda. Jangan percaya dengan mereka. Dia berbeda. Dia adalah temanmu. Tapi, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Ayahku, Raja Ashur mengutusku mengawasimu. Dia bingung kenapa kau tiba-tiba meminta kapal. Jangan berani-berani kau mengadu pada ayahku. Apa jaminannya? Aku punya kesepakatan. Kesepakatan macam apa? Ayo Ana, bisa membuat kesepakatan. Maaf, tapi aku tidak ingin mengkhianati kalian. Ayo Ana, aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku hanya ingin menolong mereka. Tapi Tuan Putri, aku bingung. Di satu sisi, aku ingin membantu. Tapi di sisi lain, aku tidak ingin mengkhianati sang raja. Kita akan bekerja sama. Apa yang bisa aku lakukan supaya kau tidak mengadu pada ayahku?
Sebenarnya aku mencintai Arnaf. Siapakah Arnaf itu, Nona? Arnaf adalah keponakan ayahku. Dan Arnaf adalah mencintai. Apakah Nona mencintainya juga? Tidak mencintainya. Syukurlah. Bukan, Tuan Putri pasti tidak percaya. Kita di situ, aku hanya saja. Tapi apakah dia juga mencintaiku? Nggak tahu ya. Tapi apa salahnya kita begitu? Baiklah Tuan Putri, aku menerima penawaran. Aku tidak akan meninggalkan pengakuan pada manusia ini pada kita. Sebelum Kadita berlayar dengan Amon, dia mencoba mendekatkan Anna dan Arnaf, dan hal itu berhasil. Anna pun akhirnya tidak memberitahukan kepada raja apa yang sudah dilakukan oleh Kadita. Kadita pun akhirnya mengikuti Amon, dan keesokan paginya mereka berlima mulai berlayar untuk kembali ke pelabuhan. Di perjalanan, John menagih janji Amon mengenai kaum Pixie. Kapten, kau dulu pernah berkata, kalau memang kompetisi itu ada, kau akan menakdirku. Baiklah, aku akan memenuhi janjiku. Janji adalah janji, harus ditepati. Asalkan aku bisa memenuhi tawaran itu. Aku ingin kau menakdirku di restoran Krusty yang terkenal itu. Baiklah, belilah yang murah-murah saja. Bukannya kau punya uang tabungan di Bank Michi itu? Astaga, kamu tahu saja. Hehe, terima kasih Kapten, aku menunggu traktiranmu. Ya sudahlah, janji harus ditepati memang. Baik. Akhirnya mereka tiba di pelabuhan, tempat terakhir yang mereka tuju. Pada akhirnya, Amon mempersunting Kadita, wanita yang telah dia cintai sejak pertama kali bertemu. Kisah John pun juga diakhiri dengan dia menjadi pelaut yang terkenal. Nadis menjadi pengusaha yang sangat sukses, Bella menjadi pedagang ikan serta nelayan yang sangat handal. Anna mendapatkan cintanya bersama Arnaf. Sampai akhirnya pun Raja Ashur tetap tidak tahu kalau anaknya berinteraksi dengan manusia. Dan begitulah cerita dari cerita berjudul Cintaku Kecantol Kapal.